kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Shalom adik-adik. Iya, apa kabarnya yang ada di rumah? Luar biasa pastinya, Kak. Ya, adik-adik sekolah minggu kembali lagi ya Bang Sutra Iya. di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Melati. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo adik-adik sekolah minggu kakak minta untuk mengambil Alkitabnya. Lalu kita duduk yang rapi, yang cantik, sudah mandi ya terlebih dahulu agar kita dapat berkonsentrasi untuk memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ke belakang Tuhan. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan atas kehidupan Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah online kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, di atas segalanya kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan, hapuskan segala dosa kami dari hati kami, dari perbuatan kami dan perkataan kami yang melukai hati-Mu Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Aku Istimewa. Istimewa, karena kata-Mu, aku istimewa, karena Kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, karena kata-Mu, aku istimewa, karena Kau puji, bukan
Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. 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 Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Halo teman-teman semua di rumah, apa kabarnya? Luar biasa kan? Yeay. Selamat hari Minggu semua. Suara apa itu? Jojo, Jojo kamu kenapa? Ca, aku sedih banget deh hari ini. Kenapa sedih, Jo? Kemarin aku minta diberikan HP sama mama, tapi mama nggak bolehin. Ya ampun, terus. Aku juga minta diberikan mainan baru, soalnya aku bosan di rumah terus. Tapi papa juga nggak ngasih. Aku kesel deh. Wah, begitu ya, Jo. Emangnya Jojo mau beli HP buat apa? Ya buat main game lah, Ca. Nonton YouTube, kartun-kartun, biar gak bosan di rumah. Udah bosan nih di rumah terus, gak bisa kemana-mana, cuma nonton TV, terus-terusan aja di rumah. Iya ya, Jo. Caca juga bosan. Teman-teman yang menonton ini juga mungkin bosan kan? Tapi kita perlu mematuhi anjuran pemerintah untuk di rumah aja, Jo. Caca juga setuju sama mama dan papa Jojo. Untuk sekarang kita kan masih kecil, Jo. Belum bisa ataupun perlu HP. Apalagi kalau cuma untuk main game. Tapi kan Jojo bosan kali di rumah, Ca. Loh, no, Jo. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya belajar, bantu orang tua, istirahat, menggambar, mewarnai, membaca Alkitab, bermain bersama adik dan kakak. Iya sih, Ca. Jo, penasaran nggak kalau selama ini orang tua kita selalu menyediakan keperluan kita? Jojo juga masih bisa tidur siang, bermain di rumah, belajar. Mama Jojo yang setiap hari memasak makanan buat Jojo kan? Iya, Ca. Mama memang setiap hari masakin aku makanan yang sehat dan lezat. Itu semua karena Tuhan loh, Jo. Tuhan menyediakan semua keperluan kita lewat orang tua kita, Jojo. Kalau kita masih sehat sampai saat ini, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, artinya Tuhan tetap menyediakan kebutuhan kita loh, Jo. Dan kita harus bersyukur untuk itu. Membeli HP dan mobil-mobilan mungkin belum jadi sesuatu yang kita perlukan untuk saat ini. Iya, Ca. Aku jadi sadar. Makasih banyak ya, Caca, udah ngingatin Jojo. Nanti Jojo minta maaf deh sama mama, sama papa, dan janji akan belajar untuk bersyukur lagi kepada Tuhan. Hihihi, sama-sama, Jo. Jangan sedih lagi ya. Lebih bagus kita senang-senang sama Kak Naomi. Nih,
bercerita tentang firman Tuhan. Yuk kita tonton teman-teman. Nah, adik-adik, kita tadi telah menyaksikan kisah tentang Jojo dan Caca. Gimana nih pendapat adik-adik tentang kisah si Jojo dan si Caca tadi? Disimpan dulu pendapatnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk persiapkan hati dan pikirannya. Kita boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berbicara dengan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang baik buat segala kasih-Mu yang kami terima, kami rasakan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan berikan kepada kami waktu untuk kembali datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Persiapkan hati kami ya Tuhan, persiapkan hati kami agar kami boleh menerima firman Tuhan dengan damai sejahtera. Persiapkan pikiran kami ya Tuhan, biar kami boleh fokus, terarah hanya kepada firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat gak untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya semangat ya. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Adik-adik di rumah bisa persiapkan Alkitabnya masing-masing. Kemudian boleh mengikuti kakak dengan membaca di dalam hati. Kakak bacakan ya dari ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Naomi mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk fokus dan menyoroti ayat 9. Tentunya ayat 9 ini tidak terdengar asing lagi bagi kita. Ingat gak lagunya yang pernah diajarkan? Yang kayak gini loh. Mintalah, mintalah, maka kau akan diberikan. Carilah, carilah, maka kau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Gitu lagunya. Jadi kakak harap dengan lagu ini adik-adik boleh kembali diingatkan tentang Lukas 11 ayat 9 ini. Dari lagu ini kakak mau mengajak adik-adik untuk lebih memahami dan boleh juga menghafal ayat Lukas 11 ayat 9 ini. Nah, sekarang kakak mau bertanya pada adik-adik, apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pada minggu hari ini? Adik-adik siap kan untuk mendengarkannya? Penasaran gak? Oke, dalam firman Tuhan pada hari ini ada dua hal yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, Tuhan mau kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Gimana ya kak caranya meminta, mencari, dan mengetok? Adik-adik apakah meminta itu seperti si Jojo tadi? Meminta handphone, meminta mainan, atau apakah mencari itu seperti kita yang mencari harta karun? Atau apakah mengetok pintu itu seperti tok tok tok, permisi? Tentunya ini semua lebih dari itu. Tuhan mau kita semua, Tuhan mau semua anak sekolah minggu untuk meminta, mencari, dan mengetok lewat satu hal sederhana. Satu hal sederhana ini apa? Mau tahu nggak? Atau ada yang sudah tahu? Coba bisikan sama kakak.
Tepat sekali, satu hal ini adalah doa. Lewat doa, kita bisa mencari, kita bisa meminta, kita juga bisa mengetok lewat berdoa. Tentunya untuk kita semua, berdoa adalah hal yang sudah tidak asing lagi. Kita berdoa saat sebelum makan, saat mau tidur, saat mau pergi sekolah, atau saat kita baru bangun tidur. Kita selalu mengerjakannya setiap hari secara kontinu. Dan apa yang mau Tuhan mau pada kita saat ini, itu Tuhan mau kita tetap berdoa dan meminta kepadanya. Kakak mau cerita dulu tentang apa yang terjadi di masa-masa sekarang. Tentunya adik-adik tahu apa yang terjadi di masa-masa sekarang. Kita menghadapi masa yang sulit karena adanya pandemi COVID-19. Kita mungkin khawatir, cemas, takut, atau justru bosan seperti si Jojo tadi. Tapi Tuhan mau kita untuk tetap berdoa dan tidak khawatir lagi terhadap masalah dan pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau kita meminta, mencari, dan mengetuk. Apalagi yang Kakak sampaikan di firman Tuhan pada hari ini? Yang kedua, Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Sama seperti dengan topik yang diberikan pada kita pada minggu hari ini, topik kita adalah Tuhanku tahu apa yang kuperlukan. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan menyediakan semua keperluan kita? Tapi perlu diingat, keperluan loh ya, bukan keinginan. Adik-adik tahu nggak apa bedanya keperluan dan apa itu keinginan? Ada yang tahu nggak? Coba ngomong dulu di depan laptopnya atau kamera atau TV-nya masing-masing. Nah, kakak mau menjelaskan apa itu keperluan. Keperluan adalah segala sesuatu yang harus kita miliki untuk mendukung kehidupan kita. Misalnya apa ya kak? Misalnya keperluan kita terhadap makanan, atau minuman, atau pakaian, tempat tinggal, dan keperluan kita untuk sekolah. Kalau keinginan, gimana ya kak? Gampang, kalau keinginan kita lihat. Seperti si Jojo tadi, dia minta mainan, dia minta handphone baru. Itu adalah keinginan, bukan keperluan. Yang Tuhan sediakan bagi kita adalah keperluan kita. Percayalah adik-adik, Tuhan senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita melihat kembali ke masa lalu atau mungkin ke hari-hari belakang, Tuhan senantiasa memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita sampai saat ini masih bisa sehat, masih bisa bersekolah secara online, beribadah secara online, makan makanan yang bergizi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mau adik-adik untuk tetap bersyukur dan merasakan bahwa benar Tuhan begitu mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang menyediakan setiap keperluan kita. Nah adik-adik, dari kisah Jojo dan Cara tadi, ada beberapa hal yang mau kakak ajarkan kepada adik-adik. Yang pertama, yaitu kakak mau mengajarkan adik-adik untuk bisa membedakan apa itu keperluan dan apa itu keinginan. Yang kedua, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk tetap menyerahkan setiap kerinduan, kebutuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan lewat doa, lewat permintaan kita kepada Tuhan. Kita bisa meminta, mencari, dan mengetuk dalam doa-doa kita. Dan tetaplah ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyediakan semua keperluan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kita percaya Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kak Nomi mau mengajak adik-adik di rumah untuk membuat kreativitas tangan. Gampang loh kreativitasnya. Ini dia yang mau kita buat. Jeng jeng jeng. Nah, kita akan membuat tangan yang berdoa. Dari gambar ini kita bisa belajar lagi untuk apa-apa aja yang bisa kita sampaikan dalam doa kita. Kita lihat ya, dari ibu jari. Tulisannya adalah memuji Allah. Lewat dalam doa kita bisa memuji Allah akan setiap kebaikan dan kemurahannya. Dengan jari telunjuk kita bisa bertobat. Kita bisa menyampaikan pengampunan dosa kita. Kita juga bisa menyampaikan apa yang salah, apa yang selama ini yang kita kerjakan yang melanggar perintah Allah. Pada jari tengah kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Pada jari manis kita bisa menyampaikan doa-doa kepada orang lain.
siapa orang lain itu? Orang lain itu misalnya tetangga kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman sekolah minggu, atau kepada pemerintah kita juga bisa, kepada dokter-dokter, tugas keamanan, setiap orang yang perlu kita doakan. Kemudian pada jaring kelingking kita bisa berdoa untuk keluarga kita, untuk mama papa, untuk adik, kakak, abang, opung, dan juga tidak lupa untuk mendoakan diri sendiri. Dan dalam doa ini kita perlu menyampaikannya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, dalam nama anak yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas tangan ini. Nanti videonya akan ada di selanjutnya. Adik-adik bisa tonton dan bisa juga dibuat dari rumah. Bisa dibantu oleh orang tuanya, oleh kakaknya, abangnya, atau siapapun. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Bisa direkam atau difoto dan dikirim ke grup WA Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Biarlah kita semua tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berdoa kepadanya, dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Baiklah, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita lagi, kita mau berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memenuhi setiap kebutuhan kami dan setiap keperluan kami. Terima kasih Allah, karena Engkau telah menjawab setiap doa-doa kami. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerjakannya untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa meminta, mencari, dan membentuk, serta boleh senantiasa menyadari bahwa benar Kau adalah Allah yang menyediakan keperluan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat setiap orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan berkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biar senantiasa merasakan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyediakan apa yang menjadi keperluan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap orang di luar sana yang juga pertolongan tangan Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang lapar, mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang mengalami masalah. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyediakan pertolongan bagi mereka. Terima kasih ya Allah, biarlah kami boleh semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Allah dalam setiap pelanggaran kami, ketidaktaatan kami, dan jauhkanlah kami Tuhan daripada murka-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari PND nomor 149, Hotok Tong Ihu Tanokku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka kamu akan membuka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apapun yang kami butuhkan, Engkau telah menyediakannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa kepada salah satu kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang sedang berduka cita. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil ibundanya dari sisinya Tuhan, untuk berada di antara kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
Kami berdoa ya Bapa, agar Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan dan memberikan mereka kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu ya Bapa, Engkau adalah orang tua kami. Orang tua yang tahu kebutuhan kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus pekerjaannya mereka, pekerjaan mereka yang akan mencukupi kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi, serta memberkati pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapak kepada bangsa ini, di mana bangsa ini telah dihadapkan kepada pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Bapak, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dapat bertahan ya Bapak di dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak kepada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berada di rumah sakit dalam masa pengobatan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan dokter, dan Engkau juga yang mengobati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapa kepada presiden kami, kepada menteri-menteri kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tangan mereka, agar mereka dapat membantu bangsa ini dalam menghadapi segala permasalahan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ini doa Bapa yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau membuat kreativitas tangan yang berdoa. Cara membuatnya mudah kok. Nanti akan kakak ajari di video ini. Nah, sebelum kita membuat video ini, adik-adik diperbolehkan untuk meminta bantuan dari kakak, abang, atau dari kedua orang tuanya. Bahan-bahannya mudah kok, bisa ditemukan di rumah sendiri. Yang pertama adalah menggunakan kertas. Adik-adik bisa menggunakan kertas putih seperti HVS atau kertas A4. Atau adik-adik juga bisa menggunakan kertas origami yang ada di rumah. Atau apabila tidak ada kertas origami, adik-adik bisa menggunakan kertas dari buku biasa. Kemudian adik-adik juga bisa mempersiapkan pensil dan penghapus. Bisa juga menggunakan pena atau spidol atau alat tulis lainnya yang sama dengan ini. Adik-adik juga boleh mempersiapkan pensil warna atau crayon, atau mungkin cat air atau apapun pewarna lainnya yang bisa digunakan untuk membuat kreativitas tangan ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan gunting. Cara membuatnya, pertama-tama adik-adik mencetak tangan adik-adik sendiri di atas kertas yang telah dipersiapkan tadi. Adik-adik boleh mencetaknya dengan pensil, pulpen, atau spidol. Kita ikuti ya garis. Oke, pola tadi Nah, adik-adik, seperti inilah bentuk jadinya.
atau juga seperti ini, atau seperti ini. Adik-adik bebas mengkreasikannya seperti apa yang adik-adik inginkan. Mudah bukan cara membuatnya? Kakak tunggu ya adik-adik sekolah minggu untuk membuat kreativitas tangan yang berdoa ini. Jangan lupa setelah dibuat, difoto atau di video, kemudian dikirimkan ke grup WA kita di grup sekolah minggu HKBP Melati. Yeay, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.